Horas, menjuah-juah, juah-juah, ya ahou, ahoy, dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Topik renungan untuk menguatkan iman kepercayaan dan menyalakan roh kekristenan kita kepada Yesus Kristus, yang menjadi bahan khotbah pada ibadah Minggu ke-17 setelah Trinitatis, tanggal 22 September 2024. Tertulis di kitab Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan ayat ke-10, yang bertemakan, mendekat kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Dunia memberikan banyak tawaran kenikmatan yang cenderung membuat kita mulai dari pagi, siang dan malam hari mencari dan mencari. Terkadang kita pun lebih mengutamakan apa yang ada di dalam dunia ini, lantas mengabaikan perintah Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan, dan juga dengan sesama manusia. Dalam desakan mengejar kenikmatan dunia, tak hayal memunculkan iri hati, benci, dendam, amarah yang berkepanjangan, serta sering menjadi alasan dan kambing hitam buat kita untuk menarik diri dari persekutuan dengan Allah dan sesama manusia. Desakan hati atau keinginan keras inilah kita sebut hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini pun bisa datangnya dari mata, telinga dan hati, serta pikiran kita sendiri, yang mana terkadang tidak bisa kita kendalikan ke arah yang baik. Kalau kita bisa mengendalikan orang lain, tetapi mengendalikan diri sendiri tidak mampu, maka kita pun belum merdeka terhadap hawa nafsu itu. Karena sebenarnya musuh terbesar seseorang dalam hidup ini, bukanlah datang atau berasal dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Hal inilah yang secara tegas dikatakan Yakobus, sebagaimana tertulis di dalam ayat 1, yakni, dari mana itu semua berasal kalau bukan dari hawa nafsumu yang sedang berjuang atau mungkin saling berkelahi dan tekanan di dalam tubuhmu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Sadar atau tidak, hawa nafsu dan iri hati yang bersemayam di dalam diri seseorang bisa menjadi bom waktu yang dapat meledak, kapan dan dimanapun, serta akan memakan korban yang tidak sedikit, termasuk diri kita sendiri. Ingat, seseorang yang terlalu ambisi dan apalagi menghalalkan segala cara agar kepentingannya bisa tercapai, pasti akan mengabaikan kepentingan bersama. Bahayanya, jika segala hal telah dilakukannya, akan tetapi kepentingannya itu tidak juga tercapai, maka akan muncul dendam, iri hati, benci, dan segala bibit dosa lainnya akan bersarang di dalam hati dan pikirannya. Lebih diperparah lagi, ketika bibit dosa yang ada dalam hati dan pikirannya itu diluapkan melalui tindakan, maka tak tertutup kemungkinan akan melakukan tindakan kekerasan, atau bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang, sekedar untuk memuaskan dirinya. Jika hal itu dibiarkan terus-menerus, maka hubungan dengan Tuhan pun akan menjadi rusak. Bahkan, doa dapat dijadikannya sebagai alat untuk memuaskan hawa nafsunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, sebenarnya Tuhan Allah menghendaki manusia agar tidak menjadi serupa dengan dunia ini, sebagaimana yang diamanatkan dalam kitab Roma 12 ayat 2. Akan tetapi, manusia seringkali terlena oleh tawaran kenikmatan dari gemerlapnya duniawi yang bersifat sesaat. Jika seseorang terlalu mengasihi dunia,
maka kasih Allah akan sulit dia rasakan dan gapai. Sebab, mengasihi dunia hanya akan menimbulkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Baca 1 Yohanes 2 ayat 16, yang akhirnya akan menuntun pada kebinasaan. Selain itu, hawa nafsu dunia akan menciptakan kecongkakan atau kesombongan bagi manusia, sehingga akan menganggap sepele dan merendahkan orang lain. Lalu bagaimana cara kita agar tidak terjerumus oleh arus hawa nafsu dan dapat merdeka diri dari gempuran hawa nafsu dunia, utamanya yang datang dari diri sendiri? Adapun yang dapat kita lakukan adalah, yang pertama, tundukkan diri kepada Allah dan melawan godaan iblis. Artinya, kita tunduk kepada kehendak Allah dan melakukan firman-Nya. Yang kedua, mendekat diri kita kepada Allah, maka Allah pun akan mendekat kepada kita. Poin yang kedua ini sangat luar biasa dan dahsyat, karena Allah tidak meninggalkan kita berjuang sendiri di medan pertempuran melawan godaan iblis. Yang mana, saat kita berjuang sendirian pasti melelahkan dan belum pasti menang. Namun, kita harus mengetahui bahwa Allah juga sedang berjuang dan mendekat pada kita. Yang ketiga, berserah diri secara total di hadapan Tuhan, dan jangan pernah lagi mendua hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan pada ibadah minggu ini mengingatkan kita bahwa jika hati dan pikiran kita telah membeku akibat hawa nafsu dunia dan pergumulan hidup, maka kita harus mencairkannya dengan mendekatkan diri kepada Allah dan persekutuan dengan sesama. Jangan karena akibat beratnya tekanan hidup, membuat kita semakin jauh dan menarik diri dari Allah, dan menghindari persekutuan dengan sesama. Sebab, dengan hal itulah, Allah akan datang menghiburkan dan menghangatkan semangat kita menghadapi perjuangan hidup meraih ragam cita-cita. Artinya, kita selaku orang percaya, senantiasa dituntut untuk memuliakan Tuhan, agar nanti bisa meraih harapan dan cita-cita, untuk menjadikan hidup ini lebih baik lagi, serta beroleh kehidupan yang layak dalam Tuhan dan diberkati selalu, tanpa mementingkan kepentingan hawa nafsu yang membuat kita jatuh dalam dosa akibat rayuan iblis. Ingat, bibit dosa itu telah ada dalam hati dan pikiran manusia, sejak nenek moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa terjerumus ke dalam dosa akibat godaan iblis. Namun, dengan datangnya Yesus Kristus ke dunia ini, yakni untuk menebus dan menyelamatkan manusia, maka yang utama harus kita lakukan adalah datang dan bersujud ke hadapan Yesus. Semakin mendekatkan diri dan merendahkan diri kepada Yesus, maka kasih karunia Allah Bapa akan dianugerahkan kepada kita, serta akan membuat hidup kita terpuaskan dan terobati. Bahkan kehendak Allah akan meninggikan derajat, harkat dan martabat kita di kehidupan ini. Demikian firman Allah yang menjadi bahan dan topik renungan buat kita di ibadah Minggu tanggal 22 September 2024 ini. Semoga kehidupan kita senantiasa terberkati dan dijauhkan dari hawa nafsu yang ditebarkan oleh iblis. Salam dari Hasudungan Silaen di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Shalom, dan Horasubat Tahaganupan.